Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan baik ya. Nah, pokok pembelajaran kita hari ini adalah mengenai brand. Membangun brand itu bukan hanya untuk perusahaan yang sudah besar dan ternama saja loh. Startup, perusahaan kecil, bahkan personal diri kita juga perlu kita branding. Nah, pertama-tama kita bahas definisi brand dulu ya teman-teman. Menurut Kotler, brand atau merek merupakan segala sesuatu yang konsumen pikirkan mengenai produk dan layanan kita. Brand atau merek itu lebih dari sekedar nama dan simbol. Mereka adalah elemen kunci dalam hubungan perusahaan dengan konsumen. Dapat kita katakan bahwa brand atau merek itu sangat berkaitan erat dengan persepsi ya teman-teman. Produk suatu perusahaan itu memang dibuat di pabrik, tetapi merek itu diciptakan di dalam pikiran konsumennya. Di sini ada istilah yang namanya brand touchpoint. Touchpoint merupakan setiap saat ketika pelanggan melakukan kontak dengan brand satu perusahaan. Persepsi konsumen terbentuk karena bersentuhan dengan hal-hal seperti yang ada di gambar ini ya. Dari dengar iklan, dari melihat logonya, dari pengalaman ketika memakai produknya, dari image tampilan pegawai tokonya, dari words of mouth yang didengar dari teman-temannya, dan lain-lain ya seperti yang ada di gambar ini. Lalu apa pentingnya ya membangun brand bagi usahaku? Aku kan baru startup. Atau usahaku masih mikro atau kecil juga. Sepertinya belum perlu deh membangun brand. Jangan salah teman-teman. Saat ini perusahaan startup dan UMKM juga perlu banget untuk mulai membangun brandnya. Berdiri di pasar yang ramai dan bersaing dengan merek-merek yang mirip dengan perusahaan Anda adalah seperti berada di ruang kelas yang penuh dengan anak-anak berteriak, "Aku, aku, aku." Jadi ramai banget tuh ya, persaingannya ketat. Semua orang atau semua perusahaan ingin terlihat menonjol. Itulah sebabnya perusahaan perlu melakukan branding dan pemasaran. Membangun brand membantu perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai-nilai dan kepribadian mereka untuk target customer mereka. Orang-orang yang sudah jatuh cinta pada satu brand atau merek akan percaya pada keunggulan produk, menjadi lebih loyal, dan tentunya hal ini akan baik bagi perusahaan kan? Ini merupakan 3 fungsi utama brand. Yang pertama adalah navigation atau navigasi. Merek membantu konsumen untuk memilih dari beragam pilihan yang membingungkan. Contohnya, ketika kita memilih sabun mandi dari banyak pilihan di rak supermarket, apa ya kebutuhan kita? Oh, kita merasa bahwa kulit kita kering. Lalu kita akan pilih berarti sabun yang apa? Sabun yang melembabkan. Nah, di situ dari banyak pilihan itu kita pilih-pilih lagi. Apa nih yang ada di dalam pikiran kita? Siapa ya sabun yang melembabkan? Nah, kita teringat nih pernah ada iklan sabun Dove, yaitu memiliki kandungan moisturizer yang tinggi. Jadi gitu ya, branding itu membuat konsumen jadi lebih mudah ketika dia ingin memilih produknya. Oke, yang kedua adalah reassurance atau jaminan. Merek itu mengkomunikasikan kualitas intrinsik dari produk atau layanan yang meyakinkan pelanggan bahwa mereka telah membuat pilihan yang tepat. Jadi jaminan telah membuat pilihan yang tepat ya intinya. Contohnya, pada iklan Dove itu kan menunjukkan bahwa Dove memang memiliki kandungan pelembab yang tinggi. Gimana ini Dove meyakinkan konsumen bahwa memang Dove itu adalah sabun yang memiliki kandungan pelembab yang tinggi. Di situ di bagian komposisi atau ingredients yang ada di packagingnya nih, dia menuliskan komposisi bahan
yang memang kandungan pelembabnya sekian persen, seperti itu. Didukung lagi dengan testimoni orang-orang yang sudah pernah menggunakannya. Bener nih, ternyata Dove itu memang nggak bikin kulit bersisik. Dove itu bikin kulit lebih lembab, tidak kering. Jadi konsumen ini merasa reassure atau lebih yakin dia itu memilih Dove yang punya klaim bahwa sabun ini memiliki kandungan pelembab yang tinggi. Yang ketiga adalah fungsi brand ini adalah engagement atau membuat si konsumen itu merasa lebih terikat atau lebih terlibat terhadap si brand ini. Merek menggunakan citra, gambar-gambar, bahasa, dan asosiasi yang berbeda untuk mendorong pelanggan mengidentifikasi mereknya. Contohnya, saat ini rasanya pandemik corona merebak di seluruh dunia. Dove ini mengeluarkan campaign atau kampanye-kampanye yang menyerukan bahwa courage is beautiful, seperti gambar-gambar ini ya, seperti video ini. Dengan ini, persepsi konsumen mengenai Dove akan semakin terbentuk. Dari cuplikan video tersebut, kita bisa mengatakan bahwa Dove ini memiliki identitas brand yang kuat ya teman-teman. Itu gimana tuh? Ketika kita mengingat brand sabun Dove, yang terlintas di pikiran kita, selain sabun yang melembabkan, kita langsung dapat mengkaitkan Dove dengan identitas nilai yang kuat seperti ketulusan, kebijaksanaan, kebaikan hati, dukungan kepada konsumennya untuk menjadi lebih percaya diri. Brand identity atau identitas merek itu sifatnya tangible teman-teman dan dapat dirasakan oleh panca indera kita. Kita dapat melihatnya, dapat menyentuhnya, memegangnya, mendengar, dan melihatnya bergerak. Identitas merek itu memicu pengakuan, memperkuat diferensiasi produknya atau layanannya, dan membuat gagasan dan makna besar yang ingin disampaikan perusahaan dapat dipahami dengan baik oleh konsumennya. Identitas brand itu seperti itu ya. Jadi dapat dirasakan oleh panca indera konsumen. Proses membangun brand untuk membangun kesadaran dan meningkatkan loyalitas pelanggan itu disebut dengan proses branding. Branding ini adalah tentang memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengungkapkan kenapa sih orang harus memilih satu merek dibandingkan merek lainnya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, perusahaan melakukan branding untuk memenangkan persaingan, untuk lebih menonjol dibandingkan kompetitornya, dan juga untuk menjadi pedoman bagi karyawan dalam melayani konsumen. Pesan yang disampaikan oleh perusahaan dalam kegiatan branding itu disebut dengan brand message atau pesan merek. Brand messaging membantu audiens target suatu perusahaan untuk mengkaitkan mereknya dengan kualitas yang mereka anggap memang penting atau kualitas yang mereka hargai. Pesan merek akan tumbuh dan semakin lekat di ingatan konsumen kalau konsumen melihatnya dan mendengarnya secara berulang-ulang. Jadi pesannya itu repetitif. Lalu bagaimana ya cara perusahaan itu membuat brand message yang efektif? Nah, ini terdiri dari 4 tips nih. Yang pertama adalah be specific atau lebih spesifik. Ya, jadi satu perusahaan itu harus menyampaikan pesannya dengan spesifik. Dia itu ingin dipandang sebagai perusahaan yang seperti apa sih di mata konsumen? Apakah dia ingin menonjolkan sisi murahnya atau menonjolkan sisi high tech-nya atau menggunakan teknologi yang tinggi, atau dia punya banyak pilihan kah? Seperti itu ya. Jadi spesifik aja. Perusahaan ini ingin dipandang seperti apa oleh konsumen. Yang kedua adalah make it ownable atau buat merekmu itu betul-betul menyatu dan selaras dengan perusahaanmu, dengan produk dan jasamu. Ya, jadi ketika pelanggan melihat merek Anda, mereka harus bisa mengenali bahwa itu adalah milik perusahaan A. Walaupun juga namanya nggak kelihatan, tapi si konsumen ini karena sudah familiar dengan mereknya,
Jadi bisa mengenali, oh ini merek A, lihat logonya, oh ini merek A gitu. Lihat bentuk produknya, oh ini brand A, seperti itu. Yang ketiga adalah keep it short atau buat pesan. Merekmu itu adalah singkat aja ya. Jadi di pasar yang ramai seperti hari ini, perusahaan punya hanya beberapa detik nih untuk menyampaikan pesannya, untuk menarik perhatian pelanggannya. Jadi ungkapan singkat atau kata yang kuat itu memungkinkan konsumen tidak hanya memahami pesan Anda dengan cepat, tapi juga untuk mengingatnya. Jadi buat pesan-pesan merekmu ini singkat-singkat aja. Yang keempat adalah be honest atau jujur ya. Misalnya kalau ada perusahaan maskapai penerbangan nih bertarif rendah, tapi pesan mereknya dia menggunakan kata-kata mewah dalam pesannya. Nah, pelanggan akan melihat merek itu sebagai merek yang tidak jujur ya, terutama kalau sudah dipakai nih memakai jasa penerbangannya, ternyata fasilitas yang didapatkan minim, tempat duduknya sempit. Wah, konsumen akan kecewa nih. Jadi pesan mereknya tercoreng gitu ya teman-teman. Lalu tagline dan brand messaging itu sama nggak sih? Nah, walaupun tagline itu adalah bentuk dari pesan, mereka itu cenderung lebih jarang berubah. Tagline itu mewakili visi keseluruhan merek. Tapi kalau brand messaging itu dapat berkembang berdasarkan pada produk baru atau tujuan-tujuan baru, goals-goals baru, ada campaign baru, kampanye baru, atau perubahan baru di pasar. Pesan merek ini bisa sifatnya lebih dinamis, lebih bisa berubah-ubah. Lalu langkah untuk membangun brand message itu bagaimana sih? Nah, yang pertama kita mulai dari mengidentifikasi segmen pasar dan target pasar yang dituju ya. Hal tersebut juga sudah kita rumuskan pada bisnis model kanvas perusahaan sebelum UTS kemarin. Jadi teman-teman tinggal meneruskan prosesnya. Kita harus fokus kepada target pelanggan, mana yang akan kita tuju, anak mudakah, untuk keluarga mudakah, untuk orang tua, lalu tinggalnya di mana, di perkotaan kah? Ya seperti itu ya. Jadi segmentasi demografis, geografis, psikografis itu juga kita ingat-ingat lagi. Analisis itu dipakai untuk membuat pesan yang benar-benar sesuai dengan selera target market perusahaan. Supaya bisa lebih paham, yuk kita lihat contoh di kehidupan nyata untuk melihat seberapa efektifkah brand messaging itu membantu suatu perusahaan startup yang namanya Casper. Ini adalah perusahaan kasur untuk terhubung dengan target marketnya. Ini cuplikan iklan Caspernya ya teman-teman. At Casper, we make one perfect mattress for knitters, physically fitters, and even big wigs. Fighters, deep sea divers, whatever your gig, single, hitched, or it's complicated, a Casper keeps you rejuvenated. Because there's one way to sleep that's second to none. Casper, the perfect mattress for everyone. Kembali ke contoh iklan Casper mattress lagi ya. Dari iklan Casper, kira-kira target pasar utama Casper itu siapa ya? Dilihat dari desain iklannya yang kekinian, ilustrasinya yang fresh, ya, target pasar yang dibidik Casper adalah generasi milenial. Generasi milenial ini sepertinya jarang dibidik oleh perusahaan kasur atau spring bed lainnya yang ada di pasaran ya. Generasi milenial umumnya cenderung tidak terlalu suka dengan tenaga-tenaga penjualan, sales-sales gitu ya. Mereka tidak suka mereka merasa didesak gitu oleh sales-sales yang ada di pasaran, lalu lebih memilih untuk belanja online yang praktis dan cepat. Nah, sejak awal Casper ini juga sudah menetapkan
bahwa target pasar Casper atau target pasar utamanya adalah generasi milenial. Ingat ya teman-teman, target pasar utama. Mungkin saja Casper itu juga menjangkau target-target pasar lainnya. Tapi sebenarnya pesan-pesannya ini ditujukan atau difokuskan untuk siapa sih? Yaitu adalah kalau di contoh Casper ini adalah generasi milenial. Selanjutnya, langkah kedua adalah pikirkan adjektif atau kata sifat terbaik yang menggambarkan merek Anda. Contohnya, kalau pada kasus Casper, kata yang menggambarkan brandnya adalah nyaman, mengantuk, santai, praktis, ekonomis. Nah, semakin banyak teman-teman memikirkan kata sifat yang terkait dengan brand atau merek perusahaan teman-teman, semakin baik. Karena seringkali yang pertama kali teman-teman ingat itu mungkin sifatnya mainstream, umum atau terlalu sering digunakan. Jadi brainstorm ya teman-teman, digali lagi kata sifat apa sih yang benar-benar menggambarkan apa yang ditonjolkan atau keunggulan dari perusahaan teman-teman. Selanjutnya, pertimbangkan emosi yang ingin teman-teman sampaikan, yang ingin perusahaan sampaikan kepada target audiensnya. Seperti emosi apa aja sih yang ada? Emosi bahagia, bangga, cinta kasih, kalem, berpengharapan, dan lain-lain. Pada cuplikan iklan Casper ini tidak terlalu banyak kata-kata untuk mereview kasurnya. Tapi ditampilkan saja nih berbagai binatang ya. Ada anak kucing, landak, kelinci yang nyaman sekali tidur di kasur Casper itu. Jadi memang bermain dengan emosi ya. Emosi yang ingin dibangkitkan pada iklan ini adalah emosi yang hangat, nyaman, dan bahagia. Langkah keempat adalah pikirkan tentang manfaat utama atau value proposition yang diberikan oleh brand Anda. Manfaat ini harus menjadi hal yang memang benar-benar dibanggakan oleh merek perusahaan ini dan menjadi pembeda yang terbesar di antara pesaingnya. Contohnya dalam branding kasur Casper ini adalah sebagai berikut ini. Honey, We ordered twins for each of the kids, a dog bed for Ziggy, and a king. the king has arrived. You ever seen your dad cry? Setup was super easy. Yeah. We get 100 nights to try it. I'll be 10 by then, so I'm out of my own place. Really? Sweet. I think the kids like it. Yeah, I think they like it a lot. Dalam iklannya ditunjukkan bahwa kasur ini terdiri dari berbagai macam pilihan ukuran. Tadi ada king size, twin, queen size, dan lain-lain. Lalu gampang pemesanannya. Jadi pemesanannya dari online saja, lalu diantar langsung ke depan pintu rumah. Praktis ya. Lalu praktis juga pemasangannya. Tadi dilihatkan bahwa si bapak itu gampang untuk memasang kasur Caspernya. Nyaman ditiduri, disukai oleh semua anggota keluarga. Nah, pesan merek ini bukan hanya melalui satu media ya teman-teman, dan bentuknya juga bisa bermacam-macam seperti yang kita lihat pada cuplikan-cuplikan ikan Casper. Untuk perusahaan kecil bagaimana? Ya, bisa buat video-video singkat atau ulasan-ulasan, review-review di media sosial seperti Instagram atau YouTube ya. Diringkas, formula untuk membangun brand message adalah seperti ini ya. Yang pertama ada target konsumen, ditambah dengan kata sifat, ditambah dengan emosi yang ingin disampaikan kepada target market, ditambah dengan manfaat utama apa yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, itulah pesan merek yang harus disampaikan oleh perusahaan Anda. Nah, jadi begitu teman-teman penjelasan mengenai cara atau langkah-langkah untuk membangun pesan merek, membangun brand bagi usahamu. Sekian dulu ya pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye, God bless you.